وبكل ما في هذا المعهد من مبانيه وعظمة علومه وبحر في الكرم من أساتذته ولطف قلوب أستاذاته ونشاط حركة طالباته. Welcome to our beloved International Annual Muslim Council, the Federation of Muslim Experts on the Quran and Sunnah. This will also play a healthy attitude to future that becomes into a role model. Kepada seluruh panitia kedatangan SMA, dimohon untuk segera datang ke depan asrama kelas 10 sekarang juga. Kalau saya diminta untuk membimbing santri baru atau santri lama dan wali santrinya, maka saya akan memilihkan kalimat yang ini: bagaimana anak didik kita itu menjadi yang terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menggarisbawahi bahwa yang terbaik itu tidak selalu cerdas. Jadi anak-anak jangan terobsesi cerdas, jangan terobsesi ranking 1. Karena negeri ini terlalu banyak orang cerdas, ya, faktanya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bicara pendidikan, kita mau gurunya itu outputnya hasil pendidikan anak-anak kita itu apa, gitu ya. Jadi tolong jangan itu yang dianggap terbaik, jangan merasa bangga dengan itu. Karena itu penting dulu. Dan kita bicara sebagai pemangku kebijakan, stakeholdernya, ada owner, ada CEO ya, ada asatidah, dan kita harus samakan dulu. Kita mau mencetak anak kita diarahkan kemana dulu, itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai bahwa kita hanya mengeluarkan output pendidikan sukses di umum, tapi ternyata gagal total di akhlak. Dan itu masalah. Sehingga anak didik itu perlu dikasih kelengkapan wacana bagaimana seharusnya menjadi anak yang terbaik untuk orang tua masing-masing, gitu ya. Di pertemuan awal sudah pernah saya sampaikan, ranking 1 itu ada berapa? Kan cuma 1. Masa ada 30 anak semua berebutan ranking 1? Sekarang saya tanya, bagaimana anak yang ranking 30? Dia secara psikologi sudah direndahkan dengan ranking itu. Apakah itu yang terbaik? Ibu, ini saya cerita pengalaman mendidik anak saya, gitu ya. Anak saya di pondok sejak awal itu tidak pernah saya targetkan untuk ranking, enggak. Bagi Abi, ranking itu cuma bonus saja, bukan tujuan, gitu ya. Apakah nanti baik atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, nah, kamu tahu haknya Allah. Kamu harus jadi anak yang soleha. Itu yang paling penting. Awalnya saya beritahu, ya anak-anak, mungkin rankingnya anak saya kalah, mungkin tidak jadi juara 1. Tapi lambat laun, karena tidak ada beban dari orang tua, dia bisa menikmati, dia bahagia di pondok, sehingga Quran itu bisa diselesaikan dalam 2 tahun, 30 juz selesai. Ini penting ini ya, supaya kalau ada yang bersaing monggo. Lalu di akhir ya, setelah lulus dan kemudian pengabdian, anak saya berhasil IPK ya, IP rapot terakhir dengan nilai 96 lebih. Insya Allah. Coba ayo, kalau jenengan hanya melihat itu, jenengan kan bicara wow, kalau saya enggak, itu cuma bonus saja. Yang lebih membuat saya melihat anak saya yang terbaik itu karena berhasil menguasai Al-Quran, gitu loh. Nanti kita akan bangun bagaimana keutamaan untuk bisa menjadi hafidhoh
anak yang hafal Quran. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, dari memenuhi haknya Allah maka bonusnya nilai. Bonusnya nilai. Ini kalau tidak diluruskan, yang dikejar nilai, nanti ridhonya Allah, haknya Allah menjadi sekedar pelengkap. Itu masalah gitu. Dan itu saya yakin tidak diinginkan, terutama bagi wali santri. Dan wali santri tidak ingin anaknya ya pinter, cerdas, juara, ranking, tapi tidak punya akhlak. Pelan-pelan tambah dewasa, tambah ngelunjak, berani sama orang tua. Nah, itu apakah yang terbaik? Gitu. Itulah yang kita akan pelajari, Bapak Ibu. Saya cerita tadi itu supaya jenengan itu tidak menyangkal teori yang saya bangun, karena kalau cuma juara, tadi sudah saya bilang, saya kuliah S1, S2, semua mumtaz. Apa yang terbaik itu enggak, bukan itu. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya, coba dicek dulu. Pada dasarnya setiap anak yang berhasil, saya katakan berhasil, belajar di pondok atau yang sejenisnya kayak boarding school seperti ini, itu adalah anak yang hebat. Itu kalimat itu harus ditancapkan di benak anak didik kita. Tidak peduli rankingnya 30, saya adalah anak yang hebat. Orang tua harus punya keyakinan kalau anaknya itu mesti lebih baik potensinya kalau ditaruh di pondok dibandingkan di luar pondok. Kenapa begitu, Yusuf? Karena tidak semua anak itu bisa punya takdir baik ini. Yang ada keseimbangan antara sains dan agama. Tidak semua orang punya, apalagi sekelas Al-Mahira. Konon katanya. Itu biayanya murah. Dalam tanda petik. Murah toh. Karena itu tolong disyukuri dulu pertama, karena punya takdir bisa masuk di pondok. Enggak semua orang bisa masuk pondok. Kadang tes dia ditolak. Kadang ini Yusuf, mungkin awalnya masuk tapi habis itu keluar terlempar. Ada enggak seperti itu? Ada. Nah, iya. Karena itu pertama syukuri dulu, kenali bahwa ketika saya berhasil di pondok itu adalah prestasi yang luar biasa, bahwa saya adalah anak yang hebat. Kenapa begitu? Saya tanya ya pada musrifahnya, asatidahnya atau wali santri itu pernah mondok enggak? Enggak pernah kan? Pernah ya, ada yang enggak, ada yang pernah loh ya, banyak yang enggak. Bagaimana susahnya anak di pondok itu kan nggak tahu rasanya, betul? Kan gitu. Tahan dulu pelan-pelan, jangan terus melawan orang tua habis ini, jangan. Senang dulu. Ini saya cuma ingin menggambarkan, diskusikan bahwa di pondok anak kita itu berjuang, jihad gitu loh, untuk mengatasi mungkin rasa jenuhnya, ya kan begitu. Dia harus memaksakan diri ke level yang tidak seperti kebiasaannya. Itu butuh perjuangan. Karena itu ketika anak berhasil di pondok, apapun kondisinya, seharusnya kita apresiasi anak kita itu anak yang hebat. Dan ini penting, anak didik harus berpikir seperti itu, santriwati, musrifahnya begitu, lalu asatidahnya, guru-gurunya juga seperti itu, sehingga sejuk, pandangannya sejuk dulu, pandangannya adalah rasa syukur gitu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka yang dikedepankan pasti kekurangannya, betul, tuntutannya, betul, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk
kekufuran nikmat itu. Jadi kita samakan dulu persepsinya. Bapak Ibu, betul-betul kalau cuma satu hari, seminggu, 1 tahun, ini bisa 6 tahun. 6 tahun itu lama, bukan sebentar ya. Artinya anak kita itu harus pisah. Bagaimana rindunya anak itu dengan orang tua. Jihad itu, dan itu keutamaan dan efeknya ke orang tua positif banget, bagus banget untuk orang tua ya. Sehingga sejak awal ketika anak sudah berhasil di pondok, predikat label hebat itu harus diberikan semuanya saja Bapak Ibu. Termasuk kalau misalkan santriwati ini ada yang nggak jenak di pondok, pinginnya gerak, pingin keluar aja, itu kan jihad, itu berjuang luar biasa. Bisa saja tiap malam sulit tidur karena merasa terkekang dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita pahami, harus kita memang maklumi situasinya. Dia baru beradaptasi, dia berjuang untuk itu. Yang tadinya serba ya bebas, semuanya dapat, semuanya serba dekat dengan orang tua, tiba-tiba dia harus kompetisi, dia harus bersaing, dia harus diatur, tidurnya diatur, bangunnya diatur, semuanya ada aturan. Itu tidak mudah. Dan karena itu saya melabeli setiap santriwati anak kita berhasil di pondok itu anak yang hebat. Tidak semua, coba aja anak-anak SMA luar itu suruh pindah, kita oplosan, kira-kira mampu benda anak-anak SMA itu? Sudah betul stres semuanya. Ya saya dulu ya. Karena itu mari kita hargai santri-santriwati itu, bahwa mereka itu punya keutamaan dengan takdir baiknya berada di pondok. Itu harus satu yang sudah kita simpulkan, kita tangkap. Bapak Ibu, kenapa kita katakan hebat? Saya tadi sudah katakan karena takdir tersebut Allah yang berikan. Ingat kalimatnya itu. Tidak hanya sekedar keinginan orang tua dan anak lalu di sini diterima. Tidak, kalimatnya begitu. Tidak ada satupun ketetapan yang ada dalam makhluknya murni perbuatan makhluk, tapi itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau punya takdir masuk di pondok itu sudah luar biasa. Ini satu. Lalu yang kedua, dengan kita mensyukuri nikmat ini, starting point kita, orang tua, wali santri, guru, dan santri itu berangkat dari pijakan yang benar, nilai-nilai tauhid yang benar. Jadi hamba mengenali nikmat, guru mengenali nikmat, wali santri mengenali nikmat, santri mengenali nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jadi itu membuka pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Orang tua harus punya persepsi seperti itu, santri anaknya harus punya persepsi seperti itu, guru juga punya seperti itu, ustadz, musyrifah, ya, dengan segala pernak-perniknya. Yang pertama syukuri dulu. Ini cara Allah mentarbiyah, ditarbiyah santrinya sendiri sebagai pelaku utama, gurunya, musyrifahnya, ownernya, kemudian wali, santri, orang tua. Bagaimana dia dididik oleh Allah untuk apa? Bisa tego melepas anaknya yang sama ini disayang, dipantau. Lalu bagaimana dia harus menjaga apa? Mentalitasnya untuk tegar, kuat melepas anaknya di pondok. Kenapa ini saya ceritakan? Yusewu, karena semua harus tahu lapangan ini. Ini perjuangan.